Community, channel buat ngobrolin semua hal dan memberi solusi. Nah, apa kabar sahabat CMC? Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia ya. Happy terus meskipun harus tetap tinggal di rumah selama pandemi Corona. Pada hari ini saya ditemani Bunda Sita. Beliau ini adalah seorang praktisi hipnoterapi. Kenapa ya kok harus ditemenin sama praktisi hipnoterapi? Ini Bun. Halo, apa kabar dulu? Baik, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Oke. Ini ada beberapa parents di rumah yang merasa kesulitan mendampingi anak-anak yang harus sekolah dari rumah. Biasanya keluhannya itu anak-anak jadi lebih manja, anak-anak jadi lebih nggak disiplin, apa-apa harus dibantu, apa-apa harus ditolong ibu. Yang biasanya jam 7 masuk sekolah, jam 6 sudah siap berangkat sekolah, ini jam 7 belum bangun. Biasanya ngerjakan tugas sendiri, sekarang minta ditolong mama. Nah ini kira-kira ada nggak sih tips supaya meskipun anak-anak belajar di rumah, meskipun didampingi ayah dan bunda, tapi mereka tetap bisa mandiri, tetap bisa ngerjain tugas sekolahnya sendiri, tetap bisa bangun pagi seperti biasanya. Ini ada nggak sih tips buat ayah bunda di rumah? Oke, baik, maaf ya, sharing ya. Tadi disebutkan kalau praktisi ya. Oke. Kalau praktisi artinya di rumah juga melakukan hal tersebut. Oke, iya benar. Jadi kondisi kemarin ini kondisi yang dadakan. Semua tiba-tiba. Iya. Ada yang Persiapkan ya. Anak-anak nggak ada, orang tua juga nggak ada. Jadi benar-benar semua langsung begitu, harus begitu. Nah, tipsnya itu sebenarnya cuma satu nih, komunikasi. Komunikasi yang gimana? Komunikasinya komunikasi efektif. Oke. Komunikasi efektif itu seperti apa? Komunikasi efektif itu harus dua arah. Jadi bukan cuma satu arah. Iya. Kalau Orang satu tua arah, nyuruh. ya nyuruh doang, ngasih tahu doang, besok ada tugas gini. Kerjakan sendiri ya? Kerjakan sendiri. Oke. Gitu. Atau nyuruh tidak ada nggak memahami anak itu sudah siap atau belum. Oke. Seperti itu. Jadi tipsnya yang paling mudah itu adalah duduk bareng. Duduk barengnya di mana? Karena di rumah biasanya sih kalau saya di mobil, pas perjalanan pulang dari sekolah atau kemana atau ngantar sekolah. Tapi berhubung ini tidak ke sekolah, di rumah, dudukan bareng-bareng seperti itu, memberikan informasi bahwa kondisinya seperti ini loh sekolahnya. Sekarang dari rumah, nanti harus mengerjakan tugas seperti ini. Nah, dengan kondisi itu komunikasi tadi harus dua arah. Jadi kita sampaikan kenapanya, lalu berikutnya itu diberikan informasi ketika anak itu sudah tahu harus sekolah di rumah. Nah, tanyakan sama anak, mau mulai jam berapa mengerjakannya. Oke, kakak, misalnya anaknya nggak cuma satu nih, anaknya 3. Kakak mau kerjain tugasnya jam berapa? Yang nomor 2 berapa? Yang terakhir, meskipun dia masih SD kelas 1 atau masih TK, udah bisa diajak bicara. Oke, bicara tentang bangun pagi juga sama. Bangun pagi, tetap lakukan bangun pagi. Kenapa? Kan tetap harus ada sholat. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi anak tetap disiplin, tetap terbiasa bangun pagi. Dari situ nanti ketika tadi diskusi tadi, kita udah tahu nih anak maunya apa. Gitu. Berarti sebenarnya kondisi anak susah bangun pagi atau selalu minta ditolong itu sebenarnya juga peran orang tua juga ada ya? Benar. Jadi kalau misalnya nih bikin kesepakatan meskipun sekolahnya tetap di rumah tapi tetap bangun jam 5 ya gitu, dikondisikan seperti itu harusnya bisa ya. Dan enaknya gini, kalau komunikasi itu sudah terjalin di antara parents dan anak itu sudah bagus, ada namanya nanti reward. Gitu. Oke, kalau bisa bangun pagi subuh, nanti rewardnya ini. Gitu. Reward itu tidak harus uang. Jadi reward itu bisa berupa start, bintang, nanti bisa ditukar dengan snack, kesukaan ya, atau apa dikumpulin. Kalau itu bisa berupa nominal uang gitu ya, uang, tapi nanti ditukerin
ditukerin dengan snack yang ada di rumah Oke. daripada ini kejadian. Soalnya kejadian kan waktu awal-awal kulkas penuh, cepat habisnya dalam waktu singkat. Nah, tapi gimana sih biar anak-anak itu nggak boros juga, seperti itu mereka terkontrol. Nah, balik lagi komunikasi, balik lagi semua komunikasikan, deal ya, deal. Konsekuensinya ini ya, kalau tidak mengerjakan, iya. Berarti komunikasi efektif itu berarti harus dua arah, orang tua dan anak. Orang tua menyampaikan Pada anak, kondisinya seperti ini, harapannya seperti ini, mungkin kesulitan anak-anak apa atau maunya anak-anak apa gitu ya. kalau Kemudian mereka memiliki kesulitan, kita misalnya ada nih kayak kemarin, Bun, saya kan bekerja, terus gimana dong? Nah, kalau bekerja, tetap biar anak tetap bangun pagi, berikan reward bangun pagi. Nah, pada saat bundanya pulang dari kantor, anak sudah siap, siap mau mengerjakan tugas yang mana. Aku mau ngerjain tugas yang bahasa Indonesia dulu, nanti aku di videoin ya bunda dengan aku pakai bajunya ini. iya kayak benar, gitu. soalnya kan untuk yang anak-anak kecil, maksudnya TK atau SD itu kan memang agak sulit ya, harus mendokumentasikan, tetap harus minta tolong orang tua gitu. Oke, jadi kuncinya adalah komunikasi efektif. Efektif tadi dua arah, nggak cuma searah. Jadi kita tahu anak itu sudah sepaham apa, sudah mengerti apa, atau kita juga bisa bertanya nih sama anak, Dek, besok mau mengerjakan apa dulu, jam berapa? Nah, ini akan membiasakan anak dengan namanya aturan mereka sendiri. Mereka punya jadwal sendiri yang tanpa harus kita kejar-kejar. Udah belum yang kemarin tugasnya? Kayak gitu. Belajar bertanggung jawab juga, tapi kita juga tetap bukan menolong ya, mendampingi. iya betul. Apa yang memang harus dikerjakan orang tua, dikerjakan orang tua. Yang bisa dikerjakan anak, ya tetap dikerjakan anak. Jangan terus semuanya, wah yang ngerjain kan yang di luar nih, PR yang ngerjain emaknya. Kalau pakai mikir bisa kali ya. Tapi karena males mikirnya, jadi tanya mama aja. Oke. Gitu ya, parents, sahabat CMC. Ternyata memang yang penting adalah komunikasi efektif antara orang tua dan anak, sehingga mau belajar di rumah, mau belajar di sekolah, tetap nggak masalah. Ya. Anak-anak tetap bisa disiplin, anak-anak tetap bisa mandiri, gitu ya. Iya, dan enaknya dengan komunikasi efektif ini kita mendapatkan bonding yang bagus. Oh ya. Bonding itu luar biasa. Nah, ada pertanyaan juga sebelumnya, kalau anak itu udah usianya bisa diajak bicara, itu enak. Gitu. Terus kalau anaknya masih SD kelas 1, masih TK, itu gimana? Komunikasi sama anak usia segitu, dudukkan di pangku. Di pangku, dipeluk, ada sentuhan. Gimana hari ini? Besok ada sekolah, misalnya nih hari Minggu nih, besok udah mulai sekolah ya dek, jadi tetap di besok udah mulai sekolah, jadwalnya besok ini loh, Miss bilangnya seperti ini, gitu. Bu guru bilangnya seperti ini, jadwalnya ini, jadi anak tahu jadwalnya apa, bukan terus tiba-tiba setiap hari ada tugas ini, ada tugas itu lah, anak juga bahasa Indonesianya apa ya, kedandapan, gitu kan, anak juga nggak ngerti siap. cara ngatur waktunya. Nah, kalau dengan cara seperti ini, anak udah tahu, ada besok mau kerjain yang mana dulu. Aku mau bikin yang ini dulu, kincir angin. Oh ya udah, kincir angin. Ini disiapin ya, kincir angin udah ada ini. Jadi mereka, jadi mereka mungkin apa yang mereka bisa kerjakan sendiri akan mereka kerjakan sendiri. Kalau ditanya ya, ada komunikasi, ibunya yang perlu ditolong ibu apa gitu ya, yang bisa kamu kerjakan sendiri apa mungkin gitu ya. Sama sih sebenarnya ya, guru TK di sekolahan juga gitu kan, kalau sama anak-anak TK, siapa yang berani ngacung, siapa yang bisa ini, nah itu lakukan juga di rumah. Siapa yang mau bantuin bunda, gitu. Jadi seperti itu, akhirnya anak akan memahami bahwa oh aku diajak bicara ya sama bunda, gitu. Jadi bukan hanya disuruh. Oke. Gitu. Ayah bunda di rumah, sahabat CMC, tadi sudah disampaikan sama bunda kita bahwa yang penting adalah komunikasi efektif berapapun usianya, tetap bisa, gitu ya. Tinggal kita mau nggak berkomunikasi efektif dengan anak-anak. Iya, bonding tadi. Oke. Terima kasih sekali. Ketemu lagi besok.
di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, komen. Salam untuk keluarga.